Selanjutnya, penyidik menemukan cukup bukti sehingga dilaksanakan gelar perkara pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 untuk menaikkan status anak saksi ke anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung ABH dan status saksi menjadi tersangka. Untuk gelar perkara dihadiri oleh perwakilan dari Itwasda Polda Metro Jaya, perwakilan dari Bitkum Polda Metro Jaya, penyidik dari Wasidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, perwakilan dari Bit Propam Polda Metro Jaya, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perwakilan dari KPAI, kemudian Kasatreskrim Polres Tangerang Selatan beserta seluruh jajaran Kanit Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil gelar perkara, maka ditetapkan terhadap 4 orang saksi ditingkatkan status saksi menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP, yaitu dengan inisial yang pertama, inisial E, berusia 18 tahun 3 bulan, laki-laki. Yang kedua, inisial R, berusia 18 tahun 3 bulan, laki-laki. Yang ketiga, inisial J, berusia 18 tahun 11 bulan, laki-laki. Yang keempat, inisial G, berusia 19 tahun, laki-laki. Selanjutnya, terhadap 7 orang anak saksi ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurung ABH yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. Kemudian terhadap 1 orang anak saksi yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau tindak pidana melanggar kesusilaan terhadap anak korban dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 170 KUHP. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka. Untuk penerapan pasal, yang pertama, tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76C berbunyi,
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian di pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2015 berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, pasal 170 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang ketiga, tindak pidana kekerasan seksual dalam kurung TPKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 ayat 2 huruf D junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dengan ancaman hukuman paling lama 9 bulan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari